Wow, saya percaya bahwa kita semua ada di tempat ini oleh karena satu kehendak Tuhan yang luar biasa sehingga tidak ada suatu kebetulan kalau saya dan Anda boleh berjemaat dan tertanam di sebuah gereja lokal di tempat ini untuk kita membangun bersama-sama visi yang indah yang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap kita. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, saya juga kembali mengingatkan mengenai tema besar kita sepanjang tahun 2021 ini, yaitu A New Awakening. Sebuah tahun kebangunan yang baru. Siapa di tempat ini yang memiliki sebuah pengharapan yang baru Tuhan akan kerjakan sepanjang tahun ini, bisa lambaikan tangannya terlebih dahulu? Ya, kita selalu berharap bahwa Tuhan kalau melakukan sebuah perkara itu bukan perkara yang biasa-biasa saja. Setuju, katakan amin. Ya, dan Tuhan juga ingin membentuk setiap saya dan Anda, kita perlu mempersiapkan diri. Apa sih yang harus kita kerjakan dari waktu ke waktu, dari minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan sampailah kita setengah tahun sudah 2021. Betul ya? Kita juga sudah melewati dari tahun lalu, kita sudah melewati bersama masa-masa pandemi yang hingga hari ini belum berakhir seluruhnya. Kita juga terus berusaha mencari informasi mungkin bagi Anda yang masih perlu untuk menerima vaksin untuk penanganan COVID-19. Sebagian besar mungkin dari antara Anda juga sudah menerima vaksin dan hari-hari ini itulah yang menjadi trending topiknya. Ya, kapan dan di mana bisa diadakan, siapa saja yang bisa menerima, Anda menyiapkan diri dan Anda juga mengantisipasi supaya Anda juga menjaga tubuh Anda tetap sehat. Selama itu Anda juga harus terus mengenakan protokol kesehatan dan seterusnya. Ya, dan khususnya sepanjang bulan ini setengah tahun dari 2021 kita akan membahas tema mengenai leadership atau kepemimpinan. Oke, ketika kita membahas tema tentang ini, saya sambil berusaha membaca pikiran Anda. Please open your mind. Tolong buka pikiran. Enggak. Saya bukan cenayang, saya bukan ahli nujum, saudara-saudara, enggak ya. Tapi saya bisa melihat sekalipun wajah Anda tertutup dengan masker, tapi beberapa kerutan-kerutan di wajah itu, kayaknya kok topik ini enggak cocok buat saya, Pastor Ben. Ini katanya bukan suatu kebetulan hadir di tempat ini. Apakah jangan-jangan saya salah tempat? Oh enggak. Setiap orang bisa dibentuk dan dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Oke. Dan setiap Anda yang datang di tempat ini, apapun yang menjadi latar belakang Anda, berapapun usia Anda, apapun yang menjadi profesi Anda, sekalipun di pekerjaan Anda bukan di posisi manajer atau di dalam tingkat kepemimpinan tertentu. Katakanlah Anda masih pemula, Anda masih seorang pegawai, Anda adalah bawahan, Anda mungkin hanya menerima perintah dari atasan, Anda hanyalah suruhan. Bukan berarti menutup kemungkinan untuk Anda memimpin. Bukan berarti menutup kemungkinan untuk di suatu saat nanti di masa yang akan datang Anda menjadi seorang pemimpin. Atau mungkin Anda yang hadir pada saat ini Anda adalah seorang pelajar. Atau mungkin ada yang merasa, wah Pak sudah kasep nih, terlambat. Saya posisi di rumah, katakanlah sebagai ibu rumah tangga. Mungkin Anda merasa, saya kayaknya gak cocok jadi pemimpin, yang mimpin ya suami saya hanya di sekedar ibu rumah tangga, apalah porsi saya. Oh jangan salah Bapak Ibu Saudara terkasih, apapun yang menjadi profesi Anda bisa dipakai untuk menjadi seorang pemimpin. Sekalipun tidak perlu pangkat atau ditahbisan terlebih dahulu diresmikan, Anda dikasih label pemimpin, dikasih pangkat pemimpin, tetapi Anda tetap bisa memimpin karena Anda punya pengaruh. Dan hari ini kita akan belajar dari pribadi dan dari kepemimpinan Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kalau kita ini menaikkan doa kita menaikkan pujian penyembahan kita, seberapa sering Anda mendengarkan nasihat dan juga Anda berdoa dan Anda memohon kepada Tuhan, bentuklah aku menjadi semakin serupa denganmu, jadikan aku sepertimu Yesus. Dan kita juga terima pengajaran, terima khotbah, jadilah seperti Yesus, berilah dirimu dibentuk menjadi seperti Yesus. Kita pun nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dan sebagainya. Betul ya? Siapa yang punya cita-cita dan tujuan hidup menjadi seperti Yesus di tempat ini? Coba biar saya agak salah ruangan. Betul ya? Setiap orang di tempat ini pengen jadi seperti Yesus, bisa lambaikan tangannya. Ya harus kita mengejar keserupaan seperti Tuhan Yesus. Tetapi keserupaan dengan Yesus yang di dalam bidang apa? Mungkin sepertinya terlalu muluk-muluk kalau kita berusaha mengejar keserupaan dengan Tuhan Yesus itu di dalam segala hal.
Wah, saking terlalu sempurnanya ya. Secara penampilan seperti Yesus. Kok kayaknya sudah gak musim zaman sekarang gitu ya. Mungkin kalau Anda kepingin secara karakter seperti Yesus, ya itu harus kita kejar ke arah sana. Kalau secara mungkin kuasa supranatural seperti Yesus, mungkin gak semua orang mencapai level seperti itu. Karena penggunaan kuasa secara supranatural itu semua bukan atas kehendak kita, tapi atas kehendak Tuhan yang memakai setiap kita menjadi saluran mujizat. Tuhan Yesus mengadakan mujizat, mengadakan tanda-tanda di hadapan semua orang untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah Kristus, adalah Mesias, Juru Selamat di hadapan orang-orang Israel pada zamannya dia. Apakah kita juga mau berusaha mengejar keserupaan dengan Tuhan Yesus di dalam area mujizat? Ya, mungkin gak semua dari kita menjadi sebuah pengalaman yang hari demi hari rutin kita lakukan membuat mujizat. Ada kalanya mungkin Tuhan tidak menghendaki kita selalu setiap saat tiba-tiba membuat mujizat. Ya, kapan kita bekerjanya, kapan kita melayaninya, kapan kita lakukan hal yang lain mungkin seperti itu. Tetapi cobalah, kalau kita lihat apa sih tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai seorang pemimpin yang juga cukup dominan dicatatkan di dalam Alkitab. Ya, kalau saya temukan salah satu tindakan yang sering kali dan dominan dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus suka mengajar, Bapak Ibu Saudara terkasih. Dia suka ngajar itu di depan kumpulan, ya ada sedikit orang, mau banyak orang. Di bait Allah Tuhan Yesus mengajar, kemudian bahkan Tuhan Yesus itu juga mengajar di sinagoga-sinagoga, rumah-rumah ibadah yang kecil. Dan Tuhan Yesus juga mengajar di kalangan orang-orang banyak, bahkan itu di bukit, khotbah di bukit. Tuhan Yesus pun juga mengajar di tepi pantai, di atas perahu, Tuhan Yesus pun mengajar. Dan hari ini pun yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana kita itu belajar seperti Yesus, yaitu memuridkan seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah tipe seorang pemimpin dan yang dilakukan oleh pemimpin salah satunya di dalam ajaran yang dia berikan adalah memuridkan. Nah, ketika Tuhan Yesus meluangkan waktunya dengan 12 muridnya, Tuhan Yesus juga meluangkan waktu selain dengan lingkaran 12 murid, ada 70 murid dan akhirnya berbondong-bondong orang datang untuk mendengarkan ajarannya Tuhan Yesus. Yang dia sampaikan adalah tentang kerajaan sorga, tentang kerajaan Allah. Bagaimana kita sebagai anak-anak tebusannya, sebagai orang Kristen, kita juga berjalan di dunia ini. Kita pun juga menyadari bahwa kita punya kehidupan kekal yang akan datang. Karena itu selama hidup di dunia, kita pun juga perlu menyampaikan berita Injil kepada orang-orang lain. Kita perlu menjadi saksi bagi sesama kita, mengingatkan bahwa setelah kehidupan yang fana di dunia ini, ada kehidupan kekal di sorga. Karena itu, setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, suatu saat mereka lah yang akan diselamatkan. Itu kurang lebih intisari ajarannya Tuhan Yesus. Dan kemana arah kita memimpin mereka? Arah kita memimpin mereka yang menjadi serupa seperti Yesus. Arah kita mengajar mereka untuk mereka suatu saat nanti mengalami hidup yang kekal. Oke? Lalu bagaimana porsi kita? Saya dan Anda sebagai umat Tuhan. Jadi pastor, apa yang harus kita lakukan? Memimpin orang lain, mengajar orang lain. Kenapa harus saya? Apakah gak bisa dilakukan hanya oleh para pemimpin-pemimpin rohani saja di dalam ruangan ini? Saya mungkin belum siap waktunya. Bapak Ibu sudah terkasih, sudah berapa lama kira-kira Anda menjadi seorang Kristen sampai hari ini? Coba dikeluarkan kalkulatornya, enggak perlu lah ya. Coba dihitung-hitung sendiri, diingat-ingat sendiri. Semenjak pertama kali Anda dibaptis, dilahirkan kembali, lalu Anda menjadi seorang Kristen sah kurang lebih. Berapa tahun kira-kira? Ya, ada yang ingat mungkin? Hitungan berapa tahun? Belasan tahun mungkin? Puluhan tahun, berpuluh-puluh tahun mungkin? Kalau saya masih bisa ingat, saya kurang lebih sekitar 21 tahun sudah saya menjadi seorang Kristen. Ya usia panjangnya berapa tahun juga bukan sebuah ukuran. Tapi coba deh, ada yang sekitar 20 tahunan Anda mungkin menjadi seorang Kristen, ada? Kalau ada coba angkat tangan Bapak Ibu saudara terkasih. Atau lebih di atas 20 tahun semua jangan-jangan. Yang di atas 20 tahun lah coba ya. Yang di atas 20 tahun menjadi seorang Kristen. Bisa lambaikan tangannya. Termasuk Anda yang mungkin dari lahir
muncul di dunia ini, itu langsung Kristen, langsung panggil Yesus gitu ya. Oke? Ya, katakanlah sebagian di sini. Yang nggak sampai 20 tahun mungkin, ada? Bukan nggak ada yang angkat tangan, berarti di atas 20 tahun semua. Nah, saya mengingat sebuah teguran yang disampaikan di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal yang kelima, coba. Mau sampai berapa lama kita menjadi seorang Kristen yang pasif kalau kita ini itu sudah seharusnya we do something. Kita lakukan sesuatu. Kita harusnya punya dampak yang dibandingkan orang-orang yang baru dibaptis kemarin sore. Baru dibaptis mungkin katakanlah baru setahun usianya dia menjadi seorang Kristen. Tapi tiba-tiba dia karena dia mungkin lebih tekun dari kita yang puluhan tahun bertobat. Oke, coba kita baca. Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Supaya ini mengingatkan kita kembali. Menjadi seorang Kristen kita hadir, datang, beribadah. Kita duduk di tempat ruangan ibadah ini. Bukan hanya sekedar kita, aku kepingin lebih banyak mendengarkan apa sih yang dikhotbahkan. Apa sih perkembangan zaman sekarang, khotbahnya menarik atau tidak. Apa yang disampaikan pembicara itu lucu atau tidak. Kira-kira itu menyemangati atau tidak. Sesuai dengan kondisi saya atau tidak. Atau saya kepingin hanya dengar yang porsinya tentang berkat. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan. Di mana porsinya ini adalah Anda harus lakukan sesuatu. Sesuai dengan ditinjau dari sudut waktu sudah berapa lama sih Anda menjadi seorang Kristen? Mau sampai berapa lama kita menjadi orang yang hanya pasif saja? Oke, demikian firman Tuhan Ibrani pasal 5 ayat 12. Sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Anda masih ingin menjadi seperti Yesus yang masih mau katakan haleluya? Ya, semuanya masih mau jadi seperti Yesus. Mau jadi Yesus di dalam segala aspek kehidupan, minimal lakukanlah tindakan yang paling sering dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengajar. Bisa enggak? Firman Tuhan juga mengatakan demikian, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Ya, katakanlah kalau Anda sudah melewati dari nominal 1 sampai 9 katakanlah dan menginjak 10 tahun ke atas, berbelas-belas tahun ke atas, Anda menjadi seorang Kristen. Ya, katakanlah paling tidak ditinjau dari sudut waktu. Kelamaan loh. Masa sudah di atas 10 tahun atau mungkin di atas 5 tahun masih cuma jadi jemaat biasa-biasa gitu, gak terlibat apa-apa gitu, belum ambil pelayanan apa-apa gitu, belum jadi koordinator dalam suatu kegiatan gitu. Seharusnya sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, harusnya sudah jadi pengajar, tapi kok masih perlu diajarkan asas pokok dari penyataan Allah loh, bagaimana ini? Dan ketika kita meninjau kembali surat Ibrani, tapi pastor, ya namanya kadang-kadang sebagai orang Kristen kan bisa ngeles gitu ya. Kita bisa berusaha mengelak, kayaknya ini bukan tugas dan panggilan saya. Coba lihat. Bukankah firman Tuhan ini ditujukan surat kepada orang Ibrani? Ini untuk orang Ibrani, saya kan orang Indonesia. Ya, bisa aja Anda mau mengelak gitu ya. Tapi mari kita ambil pelajarannya. Memang surat ini ditujukan kepada orang-orang Ibrani yang sudah bertobat menjadi orang Kristen di masa itu. Ya, kalau kita ngomong tentang orang Ibrani lah, ini orang mana lagi sih? Saudara-saudara, kita bersyukur kita semua adalah warga negara Indonesia, betul ya? Kita tinggal di negara yang namanya Indonesia. Kita adalah bangsa Indonesia dan kita menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang nenek moyangnya Tuhan Yesus, mereka punya negara yang namanya Israel. Oke? Dan bangsa yang tinggal di negara Israel adalah bangsa Yahudi. Bukan bangsa Israel. Lucu ya. Dan kemudian mereka pakai bahasa Ibrani. Dan mereka punya agama namanya Yudaisme. Nah, jadi saudara-saudara, sekarang kita lihat di sini. Nah, kenapa penulis surat kepada orang-orang Ibrani Kristen ini menyatakan teguran seperti ini? Karena pada waktu itu
Banyak orang-orang Yahudi atau orang Ibrani yang sudah menjadi orang Kristen, mereka akan meninggalkan agama lama mereka. Agama lama mereka itu namanya adalah Yudaisme. Mereka meninggalkan Yudaisme. Sehingga mereka tuh benar-benar menyerahkan iman mereka, hati mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan memang di masa gereja mula-mula itu dipenuhi dengan aniaya terhadap orang-orang Kristen. Baik orang-orang Kristen yang dari latar belakang Yahudi maupun orang-orang Kristen yang non-Yahudi. Banyak yang tidak suka dengan orang-orang Kristen karena mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara orang-orang Yahudi lainnya, mereka berpendapat bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Mesias. Jadi percumalah menyembah Yesus. Nah, oleh karena penganiayaan itu dan juga oleh karena tekanan politik dan juga sewaktu surat Ibrani ini ditulis, sebetulnya kondisi Palestina atau Yerusalem pada waktu itu sedang di dalam sebuah pengepungan. Ya. Dan surat Ibrani ini ya ditulis sekitar, ada yang ngomong sekitar tahun 64, 66, 67, kurang lebih lah tahun 68 Masehi, bukan 1968, bukan ya, bener 68 Masehi. Ya, kurang lebih sekitar ya 30-40 tahunan setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Kurang lebih begitulah ceritanya. Dan ketika surat ini dituliskan kepada orang-orang Ibrani Kristen, mereka kan juga merasa bahwa tanah airku, Israel, sedang dikepung oleh penjajah Romawi. Dan mereka juga merasa bersalah, mungkin bisa jadi mereka punya rasa bersalah. Aku ini dulu punya keyakinan yang lama, yaitu agama Yudaisme, lalu beralih kepada Yesus, kemudian mereka mengalami aniaya, mereka ditekan, mereka dihina, mereka ditolak oleh sesama orang Yahudi, ditolak oleh bangsa sendiri, dan kemudian tanah airnya juga sedang dalam pengepungan. Jadi situasi ditolak, situasi dihina, dihindari, situasi dianiaya, bahkan mungkin bisa jadi dipukuli begitu, tindakan secara fisik. Itu membuat mereka merasa gak kuat iman. Ada juga mereka yang merasa bahwa aku harus mundur dari kekristenan. Dan memang akhirnya pada tahun 70 Yerusalem jatuh. Kotanya hancur, bait sucinya juga hancur saudara-saudara. Dan membuat orang-orang Ibrani Kristen, jemaat mula-mula pada waktu itu, mereka merasa bahwa jangan-jangan keputusanku untuk mengikut Yesus. Atau jangan-jangan keputusanku untuk menjadi serupa seperti Yesus adalah keputusan yang salah. Udahlah kalau gitu aku sudah berniat, sudah ancang-ancang aku tak balik lagi kembali kepada agama Yudaisme. Itu sudah menjadi pikiran mereka. Tetapi penulis surat Ibrani ini yang sampai sekarang tidak diketahui siapa yang nulis. Ya. Ada teori yang juga mengatakan jangan-jangan Paulus yang nulis, tapi gaya bahasanya beda dan ya kosakatanya juga beda. Anggaplah kita gak tahu, hanya Tuhan saja yang tahu siapa yang nulis surat Ibrani ini. Dan dia memberikan sebuah teguran, memberikan sebuah peringatan. Hei orang-orang Ibrani Kristen yang sudah punya ancang-ancang untuk kembali dari imanmu kepada Kristus, kamu mau kembali kepada keyakinanmu yang Yudaisme ini. Sebetulnya ditinjau dari sudut waktu, kamu jangan punya iman yang lemah. Ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya justru imanmu semakin kuat. Gak peduli ketika kamu lagi dianiaya, ketika mungkin negara Israel sedang dikepung dan Yerusalem hampir roboh dan sebagainya. Harusnya engkau sudah jadi pengajar, harusnya engkau menjadi sebuah teladan bagi orang-orang Kristen lainnya. Karena orang-orang Kristen yang berasal dari latar belakang Ibrani, keyakinan Yudaisme mereka, dengan keyakinan kita sebagai orang Kristen ada miripnya. Yudaisme mereka sangat menghormati dan mereka juga punya kitab yang sama dengan kita Perjanjian Lama. Yang dasarnya dari Perjanjian Lama itu adalah hukum Taurat. Oke? Akar kekristenan kita adalah Yudaisme. Mereka juga punya kitab suci yang sama seperti yang Anda miliki pada saat ini. Perjanjian Lama, mereka semua mengakuinya dan mengaguminya. Dan mereka benar-benar lebih moderat mungkin. Mereka lebih serius, mereka mendalaminya. Karena kalau kita di zaman sekarang, bagaimana waktu kita membaca Perjanjian Lama? Kadang-kadang di antara kita masih ada yang bingung. Masih ada yang waduh terlalu tebal, kita hindari. Tapi bagi orang-orang Yahudi, mereka begitu menghargainya. Cuma perbedaannya apa? Di dalam Perjanjian Lama juga, di dalam
adat Yudaisme mereka, mereka sama-sama membaca bahwa Allah menjanjikan seorang juru selamat. Allah menjanjikan akan hadirnya Sang Mesias yang akan menjadi penyelamat bagi mereka. Dan akhirnya Yesus hadir. Dan bagi orang-orang yang bertobat yang telah dilahirkan kembali, mereka melihat Yesus sebagai penggenapan dari perjanjian lama. Tetapi bagi orang-orang Yahudi yang belum dilahirkan kembali, ketika mereka melihat figur Yesus, Yesus bukanlah penggenapan perjanjian lama. Wah, Yesus ini orang yang menyesatkan. Itu bagi agama Yudaisme. Anda bisa melihat sekarang benang merahnya. Oleh karena itu penulis surat Ibrani ini menegur kepada orang-orang Ibrani Kristen ini. Engkau sudah dididik di dalam perjanjian lama. Dan engkau juga sekarang sudah melihat dan sudah dicerahkan bahwa Yesus ini adalah penggenapan dari perjanjian lama. Harusnya ditinjau dari sudut waktu. Kamu jangan menjadi imannya menjadi lemah. Harusnya imanmu menjadi makin kuat dan harusnya engkau jadi pengajar. Ngajarin mereka yang lebih lemah imannya. Ngajarin mereka orang Kristen yang non-Yahudi supaya mereka semakin mengenal Yesus dari sisi perjanjian lama. Bagaimana nubuatan itu digenapi, bagaimana janji-janji Tuhan itu digenapi di zaman perjanjian baru hingga di zaman sekarang. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita ambil pesannya pada saat ini, ditinjau dari sudut waktu. Sudah berapa sering Anda mendengarkan khotbah di gereja? Sudah berapa sering Anda mungkin mengikuti pelatihan-pelatihan seminar Kristen? Sudah berapa sering Anda mengikuti KKR demi KKR? Anda mengikuti mungkin kelas-kelas pengajaran ya. Puji Tuhan kalau khususnya dilakukan di gereja Mars Sharon. Anda sudah lulus MSJ sampai modul yang keberapa? Sudah berapa banyak sertifikat yang Anda kumpulkan ketika Anda mengikuti MBS, Mars Sharon Bible Study. Berapa banyak mungkin beberapa kelas-kelas yang Anda ikuti mungkin dan berapa banyak tayangan-tayangan yang sekarang secara online Anda bisa ikuti melalui channel YouTube. Entah di channel YouTube-nya kita Gereja Mars Sharon atau bahkan mungkin Anda juga memperhatikan pengajaran dari channel YouTube yang lain. Anda bisa menyelidiki, Anda bisa mempelajari, Anda menerima semua informasi diajarkan tentang iman kekristenan. Mungkin Anda follow Instagram tertentu dari hamba-hamba Tuhan mereka yang juga mengeluarkan quote-quote yang rohani dan sebagainya. Anda mendengarkan khotbah mereka, cuplikan khotbah mereka, dan Anda sudah bertahun-tahun dan bertahun-tahun. Nah, sekarang bagaimana posisi iman Anda? Adakah yang sudah mulai goyah? Mungkin karena krisis yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Atau mungkin aniaya yang terjadi di tengah-tengah keluarga Anda. Masih ada mungkin dari pihak keluarga Anda yang gak setuju Anda menjadi seorang Kristen. Menghina ketika Anda menjadi seorang Kristen. Bahkan misalkan sekarang ketika waktunya lagi gak tepat nih. Anda sedang mengalami kegagalan di dalam hidup. Anda mengalami kegagalan dalam bisnis. Ya sebetulnya sih mungkin karena masalah ekonomi siapa sih yang gak bisa gagal secara bisnis, secara ekonomi. Gak peduli agamanya apa mungkin. Cuma itu mungkin dijadikan sebuah pemicu. Menjadi sebuah alasan bagi teman atau bagi keluarga Anda. Dan mereka akan mengatakan, nah makanya sudah saya bilang dari kapan lalu. Jangan jadi Kristen, jangan ikut Yesus. Makanya sekarang usahamu rugi. Makanya sekarang keluargamu berantakan kan. Nah dijadikan sebuah alasan. Lalu iman kita jadi goyah. Padahal sudah bertahun-tahun. Bahkan mungkin semenjak lahir Anda menjadi seorang Kristen. Semenjak zamannya Anda sekolah atau semenjak Anda kuliah. Anda sudah menjadi seorang Kristen. Tetapi sekarang iman Anda menjadi goyah. Dan biarlah firman Tuhan ini sekali lagi mengingatkan. Ditinjau dari sudut waktu. Harusnya kita bukan menjadi seperti anak kecil. Anak kecil yang diilustrasikan di sini. Mereka gak bisa makan makanan keras. Tetapi orang dewasa makanannya adalah makanan yang keras. Makanan yang keras itu bukan berarti ya harus dikotbahin sampai teriak-teriak sekeras mungkin sampai telinga Anda pekak. Begitu, bukan. Oke. Di sini penulis Ibrani sedang membandingkan ini loh bedanya anak kecil dan orang dewasa. Seharusnya ditinjau dari sudut waktu. Kedewasaan itu bukan masalah kedewasaan umur ya. Tetapi kedewasaan iman Anda sudah bisa dipakai untuk Anda mengajar orang lain. Untuk memimpin orang lain di dalam bidang apa? Memimpin orang lain, ya, saudara-saudara, kata memimpin ini jangan Anda hanya asosiasikan dengan menyuruh orang lain, memerintah orang lain. Memimpin itu bukan berarti Anda selalu di dalam posisi terdepan, selalu di dalam posisi teratas saja dan yang memberikan sebuah perintah sebagai orang berkuasa. Bukan itu konteks memimpinnya sebetulnya.
Kepemimpinan itu adalah sebuah pengaruh. Oke, katakan bersama-sama dengan saya, kepemimpinan adalah pengaruh. 1, 2, 3. Kepemimpinan adalah sebuah pengaruh. Bagaimana cara Anda memberikan pengaruh kepada orang lain? Ya lewat tindakan Anda, lewat perkataan Anda, dan juga salah satunya lewat apa yang Anda ajarkan. Ketika kita mengajarkan, kita bisa mengajar juga secara verbal, secara kata-kata. Atau kita juga bisa mengajar orang lain dengan memberikan contoh tindakan. Karena itu kepemimpinan itu juga bisa menginspirasi orang lain. Ketika kita menjadi seorang pemimpin dan kepemimpinan kita menginspirasi, kadang-kadang ini juga disebut sebagai kepemimpinan yang tidak langsung, ya kan? Kan kita mungkin tidak secara khusus mengajari seseorang, tetapi ada orang lain yang tiba-tiba, kok aku terinspirasi ya dari gayanya dia. Aku terinspirasi ya dari tindakan yang dia lakukan. Nah, padahal belum tentu kita diajari secara langsung. Dan di dalam kepemimpinan yang adalah pengaruh, kita juga belajar untuk melibatkan orang lain. Saudara, kalau unsur-unsur ini Anda lakukan di dalam kehidupan Anda sehari-hari, Anda menginspirasi orang lain, Anda mempengaruhi orang lain, Anda melibatkan orang lain. Sebetulnya sadar atau tidak sadar, Anda sedang memimpin. Setuju dengan saya? Oke? Dan bukankah ini yang sering kali kita lakukan? Mungkin itu hanya di tengah-tengah keluarga Anda. Ya, contohnya seorang ayah atau Anda seorang suami, pimpinlah keluargamu. Pimpinlah keluarga Anda. Suami, pimpinlah istri Anda. Anda seorang ayah, ayah pimpinlah anak-anak Anda. Sudahkah peran kepemimpinan Anda itu berfungsi? Minimal lah atau mungkin yang sederhana. Pimpinlah keluarga Anda berdoa. Pimpin keluarga Anda untuk menyiapkan diri untuk beribadah bersama-sama. Datang ke gereja. Pimpin kerohanian keluarga Anda. Ini di dalam aspek keluarga. Libatkan anggota keluarga Anda mungkin. Ya di dalam doa bersama. Libatkan di dalam pelayanan. Itu cara kita memimpin. Sesuai dengan kemampuan yang kita bisa. Sesuai dengan ilmu atau mungkin pemahaman yang Anda miliki. Mungkin kita bukanlah orang yang serba bisa. Tetapi sebatas pengetahuan yang Anda miliki. Di tempat kerja Anda. Bukankah kita juga memberikan pengaruh. Dan kadang-kadang kita juga dipengaruh sama orang lain, ya puji Tuhan kalau kita dipengaruhi oleh sesama kita untuk semakin menjadi lebih baik. Tetapi kita juga sebagai seorang pemimpin atau punya jiwa kepemimpinan di tempat dimanapun kita berada, kita berusaha untuk kita menjadi pengaruh yang lebih baik bagi mereka. Kita berusaha dengan keteladanan kita bisa mempengaruhi masyarakat di sekitar kita. Itu yang seharusnya terjadi. Penulis surat Ibrani ini juga menegur setiap orang-orang Ibrani Kristen. Harusnya orang-orang Ibrani Kristen, engkau sudah terlebih dahulu dididik di dalam perjanjian lama. Sementara orang-orang non-Yahudi gak tahu apa itu perjanjian lama. Mereka kurang paham tentang hukum Taurat. Harusnya orang-orang Ibrani Kristen, engkau jadi contoh, engkau jadi teladan, engkau jadi pengaruh yang baik bagi orang-orang Kristen yang baru, yang dari bangsa-bangsa lain yang non-Yahudi. Supaya mereka juga semakin kokoh dan teguh imannya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau engkau berasal dari keluarga Kristen, engkau berasal dari keluarga Yahudi, engkau dulu akar kepercayaanmu Yudaisme, justru sekarang engkau menolak Yesus. Aduh, ini kok seolah-olah sudah nasi menjadi bubur. Gak bisa begitu. Tetap lanjutkan dan kuatkan imanmu di dalam Tuhan Yesus. Demikian juga dengan Anda. Oke? Dan bagaimana kita juga mempengaruhi dan menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu juga adalah figur yang memperhatikan. Sama seperti Yesus memperhatikan domba-dombanya. Yesus mengajar di depan banyak orang. Yesus pun juga memperhatikan mereka. Adakah hal seperti ini juga Anda lakukan? Ketika kita juga terlibat di dalam connect group. Bukankah kita juga belajar untuk saling memperhatikan, khususnya di masa-masa seperti ini. Kalau ada anggota di dalam connect group Anda, mungkin sedang kesulitan. Mungkin gak hadir di dalam pertemuan CG kita. Apalagi zaman sekarang kita melakukannya secara virtual atau secara online. Perhatian itu sangat dibutuhkan kalau tidak dimulai dari Anda memperhatikan mereka. Sekalipun Anda bukan level atau punya jabatan CG leaders,
Mari jemaat Tuhan, khususnya Anda yang beribadah di Gereja Marsyaron Selatan, di Siwalan Kerto, di tempat ini. Saya rasa untuk Anda mengenal dan memperhatikan satu sama lain, secara skupnya Anda bisa lebih banyak berbaur, lebih banyak kenal, lebih banyak akrab satu dengan yang lain. Perhatikan sesama rekan-rekan kita. Dan di dalam kepemimpinan juga ada kalanya kita perlu mengatur. Oke? Kita perlu mengatur, kita perlu mengkoordinasikan orang lain untuk terlibat bersama-sama melakukan sesuatu mencapai tujuan. Tadi sebelum kita mulai ibadah, saya tadi sambil ngobrol dengan beberapa rekan-rekan dari antara Anda. Kita lagi ngomong-ngomong nih, wah Pastor ini tanggal 20 Juli bulan depan nih, ada hari libur rupanya. Oh ya, apa yang mau kita lakukan? Ya, ini lagi ngatur-ngatur nih, kita mau kemana ya, kira-kira kita mau jalan sih. Wah itu bagi saya omongan dari salah satu rekan ini menginspirasi saya. Ya. Mungkin saya secara jabatan, saya boleh dikatakan saya seorang pemimpin secara rohani. Tetapi dari pembicaraan, cuma ngomong, oh kami akan lakukan ini. Omongan itu menginspirasi saya, secara tidak langsung memimpin saya juga mau bikin acara gitu ya. Dan mana tahu ada beberapa dari antara Anda dikasih kepercayaan, oke, kamu atur bagian transportasi, kamu atur bagian makanan, kamu atur bagian acara ini dan sebagainya. Saudara-saudara, ketika Anda dilibatkan dan diberi kepercayaan untuk mengatur sesuatu, oke, ingat ya, ditinjau dari sudut waktu. Ya harusnya ayolah ambil kesempatan itu. Jangan, ya kadang-kadang ginilah, dikasih tugas, kesempatan untuk melayani. Jangan saya. Anda diberikan kesempatan, diberikan ruang untuk latihan, silakan memimpin doa. Udah gemeter sendiri. Ya kan? Ya, Anda dilawat Tuhan secara pribadi, padahal gemeter. Ya. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda diberikan kesempatan mungkin untuk mengatur, untuk mengarahkan teman-teman Anda di dalam sebuah acara, itu adalah latihan untuk Anda memimpin. Amin. Ya. Jadi misalkan CG leader Anda, coach Anda, tim leader atau bahkan gembala Anda memberikan Anda sebuah jadwal, Pak atau Bu, tolong ya Anda kerjakan ini, Anda lakukan ini. Oke? Belajar untuk menerima. Karena Anda tahu ketika Anda diberikan kesempatan untuk melakukan tugas atau melakukan pelayanan tertentu, saudara, Anda sedang dibentuk untuk menjadi seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin akan mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya. Nah ini dia, ini yang perlu. Mengarahkan setiap orang-orang yang dipimpinnya untuk memiliki hubungan dan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Sebuah kepemimpinan menjadi bias, sebuah kepemimpinan menjadi disalah mengerti ketika seorang pemimpin mengarahkan orang-orang yang dipimpin supaya melihat kepada diri sang pemimpin itu. Tetapi relevansinya di dalam kepemimpinan zaman sekarang, Bapak Ibu saudara terkasih, arahkan orang-orang yang Anda pimpin itu untuk mereka punya hubungan pribadi, punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Anda bisa memimpin siapa saja. Dimulai dari rumah Anda pimpin anak-anak Anda untuk mereka punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu namanya memimpin loh. Atau bahkan tetangga Anda yang mereka notabene mereka non-Kristen. Pak, saya mimpin orang non-Kristen. Bisa apa? Bisa dengan gaya hidup Anda, dengan teladan hidup Anda, dengan cara bicara Anda. Mungkin sesekali waktu Anda memimpin dan mengarahkan mereka kepada Yesus. Ajak mereka, mau gak kamu hari Minggu ini kalau gak ada acara, datang bersama-sama di sebelahnya kampus Petra, kita beribadah onsite. Mereka ketika kita mengarahkan mereka, datang ke gereja mungkin, mengarahkan mereka ikut CG mungkin walaupun secara online atau mungkin sesekali ada acara ibaratnya fellowship CG, outing CG ya, mungkin jalan-jalan di luar dan sebagainya, makan bersama dan sebagainya. Ketika kita mengarahkan mereka, ingat, mungkin acara itu hanyalah kemasannya. Oke, kegiatan itu hanyalah kemasannya. Makan-makan pun adalah kemasannya. Tahu nggak tujuannya apa? Arahkan mereka pada hubungan yang benar dan pengalaman pribadi bersama Tuhan Yesus. Itu namanya kita memimpin mereka. Dan berikutnya, secara pribadi, apalagi kalau Anda diberikan tugas dan tanggung jawab melalui gereja ini. Anda dipanggil dan Anda didoakan menjadi team leader, menjadi seorang coach atau menjadi seorang CGL. Para pemimpin-pemimpin CG di tempat ini, Anda juga perlu mengajar
atau melatih mereka supaya mereka bisa secara mandiri, supaya jemaat-jemaat gereja Mars Sharon yang luar biasa di kampus selatan ini bisa dipakai Tuhan sesuai dengan bidang dan talenta mereka. Itulah yang disebut dengan memberdayakan. Kepemimpinan itu di tempat ini, Bapak Ibu Saudara terkasih jemaat Tuhan, ketika pemimpin-pemimpin CG Anda sedang melatih Anda, sedang mengajar Anda, sebetulnya mereka sedang memberdayakan Anda sesuai dengan talenta yang Anda punya. Mungkin Anda punya talenta menyanyi, dilatih, diajari, dan juga diikut sertakan di dalam pelatihan oleh gembala-gembala pemimpin CG Anda. Itu untuk memberdayakan Anda supaya kemampuan Anda di dalam membawakan pujian penyembahan, skill Anda di dalam bermain musik, kemampuan Anda untuk mengajar, kemampuan Anda untuk mendoakan orang lain, kemampuan Anda untuk mungkin menjadi bagian multimedia, jadi bagian sound system, jadi bagian usher, semuanya semakin dipertajam. Itulah namanya memberdayakan. Ingat ya, beda dengan kata memperdayakan. Kepemimpinan bukan ingin membuat Anda terperdaya, tetapi membuat Anda semakin dimampukan atau diberdayakan. Ya, saya berdoa supaya Anda semua dari hari ke hari menjadi semakin serupa seperti Tuhan Yesus. Tangkap baik-baik message ini, ditinjau dari sudut waktu. Ingat, saya dan Anda harusnya mengambil peran ini, menjadi seorang pengajar, menjadi seorang pelatih. Ya, kata coach itu juga kata melatih. Kita semua adalah pemimpin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan dan mari sama-sama kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Oh puji Tuhan. Sungguh Tuhan, kami ingin menjadi semakin serupa dengan-Mu.